Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan dengan saya Muhammad Rizky dengan NIM 2018-53045. Oke, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah AUSI dan berfokus di materi kelima, yaitu COVID atau Control Objective for Information and Related Technology. Jadi, bisa dibilang COVID sendiri adalah framework atau kerangka kerja yang digunakan para auditor untuk mengaudit suatu sistem informasi perusahaan ataupun mengaudit perusahaan secara general atau umum. COVID dirancang sebagai alat penguasa IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage resiko, manfaat serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai toolset pendukung. Jadi COVID adalah framework yang digunakan untuk mengelola tata kelola teknologi informasi. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan menilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah organisasi dari sisi penerapan IT. Jadi, kita sebagai mahasiswa yang berfokus pada teknologi atau IT harus menguasai kontrol IT dalam seluruh organisasi atau perusahaan. COVID berorientasi pada proses. Secara praktik, COVID dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuan dengan memanfaatkan IT. Apa sih COVID itu? Jadi COVID adalah kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Jadi, secara garis besar, COVID adalah panduan kerangka kerja yang biasa menghasilkan suatu proses audit untuk memudahkan para decision maker dalam pengambilan keputusan, antara lain para direktur, manajer, pemimpin di top level manajemen di suatu organisasi. Lalu, siapa pengguna COVID itu? COVID digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi yang sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Sehingga pada akhirnya Anda sebagai orang IT perlu memahami tentang COVID ini. Dikarenakan COVID merupakan standar untuk implementasi teknologi informasi di suatu perusahaan, meskipun Anda bukan seorang direktur. Oke. Selanjutnya, sejarah COVID. Pada 1996 dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA atau Information System Audit and Control Association. Di sini ada 5 versi COVID yang sudah diterapkan. Dari yang pertama diterbitkan pada tahun 1996 dan yang kedua tahun 1998. Di versi yang ketiga diterbitkan di tahun 2000. Yang versi ke-4.0 tahun 2005. COVID versi 4.1 tahun 2007 dan terakhir dan terbaru COVID versi 5 tahun 2011. Selanjutnya, COVID, sebuah kerangka kontrol TI. Visi COVID. Jadi visi COVID adalah sebagai model untuk penguasaan IT. Dan COVID sendiri memiliki misi melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer atau auditor. Dan selanjutnya yaitu COVID Framework. Oke, di COVID Framework sendiri yang pertama ada IT Resource, yaitu ada data, information system, technology, facilities, and human
resource. Dan selanjutnya ada IT proses. Yang pertama ada plan and organize atau perancangan dan organisasi, acquire and implement atau pengadaan dan implementasi, deliver and support, pengantaran atau dukungan, monitor dan evaluate atau pengawasan dan evaluasi. Dan yang terakhir ada business requirement, yaitu efektivitas. Bagaimana efektivitasnya, efisiensi bagaimana efisiensinya, bagaimana kerahasiaannya, bagaimana integritas, bagaimana ketersediaan, pemenuhan, dan kehandalan informasi yang ada. Jadi semua ini perlu dikontrol dan dikaji oleh para auditor menggunakan framework COBIT. Begitu teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah di sini ada sedikit penjelasan, yaitu bagaimana tersedianya sumber daya IT, bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan, apa yang stakeholder harapkan dari IT. Di sini stakeholder sendiri merujuk pada masyarakat, atau mungkin bisa dibilang klien pengguna sistem yang ada. Selanjutnya, COBIT sendiri terdiri dari 4 domain. Jadi untuk menyusun kerangka kerja diperlukan 4 domain. Yang pertama ada Plan and Organization atau PO, Acquisition and Implementation atau AI, Delivery and Support atau DS, Monitoring and Evaluate atau ME. Jadi dalam penyusunan pertanyaan untuk perusahaan, seorang auditor menggunakan 4 poin ini, yaitu PO, AI, DS, dan ME. Selanjutnya, COBIT Framework IT Process. Jadi yang pertama adalah Plan and Organize atau perancangan dan pengorganisasian. Jadi domain PO topiknya dirancang dulu. Jadi ini adalah rancangan yang dibuat oleh auditor sesuai dengan framework COBIT yang topiknya di mana adalah strategi and taktik. Merencanakan visi, organisasi, dan infrastruktur. Dan pertanyaannya, apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimal sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT? Apakah risiko IT sudah dipahami dan diatur? Apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Jadi seorang auditor sistem harus merancang ini. Ini hanya beberapa contoh pertanyaan dari auditor, sehingga bisa ditambahkan lagi. Jadi fokus ini adalah perencanaan. Dan yang kedua adalah AI atau Acquire and Implement. Topiknya adalah solusi IT, perubahan dan pemeliharaan. Jadi jika ada perubahan di sistem atau maintenance, yang mengontrol ya ada di sini ini nih. Dan pertanyaannya, apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Apakah perubahan yang dibuat tidak mendapatkan kegiatan bisnis yang berjalan? Jadi fokus ini adalah pengadaan, implementasi, dan anggaran. Fokusnya ini adalah pengadaan, implementasi, dan penganggaran. Dan selanjutnya adalah deliver and support. Jadi yang ketiga adalah deliver support atau DS. Topik layanan pengantar dan dukungan proses penyusunan, pengolahan sistem aplikasi. Pertanyaannya, apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya? Layanan dan dukungan fokus kepada proses. Apakah pengadaan alat dan lainnya sudah sesuai harapan dan SOP? Dan yang keempat adalah kontrol dan evaluasi. Monitor and evaluate atau ME.
Topiknya adalah penilaian overtime jaminan pengiriman, sistem pengendalian manajemen kesalahan, pengukuran pekerjaan, dan pertanyaannya, dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Jadi fokus di sini adalah kontrol sistem dan pengujian sistem. Ini merupakan kontrol akhir di perusahaan dalam proses sistem teknologi informasi. Dan selanjutnya adalah kerangka kerja atau framework COVID. Yang pertama, mengamankan aset sistem informasi atau asset safeguarding. Yang kedua, efektivitas sistem. Ketiga, efisiensi sistem. Selanjutnya, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability. Lalu menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Meningkatkan kehandalan, reliability, menjaga integritas data integrity, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau sebuah entitas atau compliance. Yang pertama, mengamankan aset sistem informasi atau aset safeguarding. Aset informasi adalah suatu entitas seperti perangkat keras, perangkat lunak, atau hardware dan software, sumber daya manusia, file-file atau data, dan fasilitas teknologi informasi lainnya yang harus dijaga dengan sistem pengendalian internal yang baik, agar tidak terjadi misefisiensi, misefektivitas, dan penyalahgunaan aset entitas. Dengan demikian, sistem pengamanan aset sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Jadi di kerangka kerja COVID ini semua dikontrol dengan baik dari hardware, software, SDM, ataupun aspek lainnya. Entah itu seperti apa. Yang kedua, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi, entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat yang tepat guna teknologi informasi dalam operasi dan administrasi. Jadi ini adalah teknologi tepat guna. Apakah sistem yang dibangun dan dibeli, sistem yang dipakai bermanfaat dan tepat guna ataukah tidak bagi user? Kalau tidak, berarti hal itu hal yang sia-sia. Karena dengan adanya sistem bisa diharapkan menjadi semakin efektifnya sebuah pekerjaan di suatu organisasi atau entitas atau instansi. Gitu. Oke, dan yang selanjutnya, efisiensi sistem. Efisiensi menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas terbatas. Jadi di sini di perusahaan dalam mengelola kinerja tidak selalu menggunakan SDM. Sehingga dengan SDM ya seminimal mungkin dibantu dengan sistem semoga bisa memaksimalkan kinerja. Karena jika terlalu banyak SDM, maka akan memperbanyak pengeluaran perusahaan, baik dari pembayaran gaji, terus kompensasi, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen dalam hal ini mewakili entitas harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambahkan sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya yang minimal. Gitu. Dan selanjutnya adalah keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability. Yang pertama berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan teknologi informasi. Ini memberikan informasi. Jadi dari data diolah menjadi informasi menggunakan teknologi informasi yang ada. Yang kedua, teknologi informasi hendaknya dapat mendukung
secara keberlanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap usaha atau bisnis entitas. Ini terjadi kalau diakses banyak orang, seperti contohnya saat kita KRS, pengambilan mata kuliah mungkin, karena bandwidth server yang hanya segitu, tapi yang mengakses satu UMK, seperti itu contohnya. Atau ketika kita mengambil keterampilan wajib mungkin, atau jika Sunan kadang error, kurang lebih seperti itu. Dan yang selanjutnya, makin sering terjadi gangguan atau sistem downtime, maka berarti tingkat ketersediaan sistem rendah. Dan yang selanjutnya adalah menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindung dari akses pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab. Jadi kita sebagai orang di bagian IT, kita harus bisa menjaga sebuah kerahasiaan dari personal ataupun perusahaan, baik itu data dan lain-lain. Data dienkripsi masuk ke database, lalu saat keluar dari database, baru data nanti dideskripsi. Itu berfungsi untuk menjaga keamanan data agar tidak terbaca oleh orang yang tidak memiliki akses. Gitu. Oke, dan selanjutnya yang keenam, meningkatkan kehandalan atau reliability. Berhubung dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pernyataan ini sangat jelas terjadi karena dengan adanya teknologi informasi ini meningkatkan kehandalan, kinerja lebih cepat, tidak boros, mengurangi kertas kerja cukup menggunakan sistem. Jadi kita lebih dimudahkan dengan adanya sebuah sistem, gitu. Dan selanjutnya yang ketujuh adalah menjaga integritas data atau data integrity. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Bahkan, entitas dapat menderita kerugian karena pengawasan yang tidak tepat atau keputusan-keputusan yang salah. Menjaga integritas data, faktor utama yang membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas data adalah: yang pertama, makna penting data atau informasi bagi pengambil keputusan adalah peningkatan kualitas data sehingga dapat memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. Kedua, nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak yang buruk bagi entitas atau bisa dibilang perusahaan. Persaingan dapat menggunakan data tersebut untuk mengalahkan entitas saingannya, sehingga mengakibatkan entitas menjadi kehilangan pasar atau berkurangnya keuntungan dan sebagainya. Jadi kurang lebih jika rahasia dimiliki oleh musuh kita, maka musuh kita mendapat keuntungan lebih karena dia tahu kekurangan kita, dia tahu rahasia kita, begitu. Yang selanjutnya, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas, atau compliance. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, baik itu di dalam dan luar entitas, memberikan dampak positif dan bernilai tambah guna memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan entitas khusus. Para regulator bahwa entitas menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak meniadakan prinsip biaya manfaat dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis entitas, khususnya kegiatan teknologi informasi. Jadi sistem informasi atau teknologi informasi harus sesuai dengan standar operasional prosedur suatu perusahaan atau organisasi terkecil, atau bisa dibilang bagian divisi, atau bisa lebih kita pahami sebagai unit dalam perusahaan atau dalam UMK sendiri. Kita bisa mengambil contoh seperti prodi.
Jika di fakultas teknik ya seperti SI, TI, TE, dan lainnya seperti itu. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya Muhammad Rizky, NIM 045 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.